King Abdi ex-MasterChef Indonesia membuat pengaduan resmi terkait pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik (ITE) ke Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat 27 September 2024 sore. Didampingi rekan-rekannya, King Abdi memilih menempuh jalur hukum terkait adanya ulasan negatif tak bertanggung jawab bagi usaha kulinernya. Diketahui, usaha kuliner bernama Ceker Bedes milik King Abdi di Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang menjadi sasaran ulasan negatif yang merugikan. Pengaduan resmi ke polisi ini untuk seorang pria yang mengaku dari Jakarta, pemilik akun Google berinisial Bang, telah membuat review yang menyudutkan usaha kuliner Ceker Pedas milik pria yang memiliki nama asli Amrizal Nuril Abdi ini. King Abdi pun menceritakan awal mula dari peristiwa tersebut itu terjadi. Jadi, pria pemilik akun ini datang di rumah makan saya pada Jumat 20 September 2024 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia memesan makanan dan seperti belum dimakan tetapi langsung memaki karyawan saya. Jelasnya, Jumat 27 September 2024. Tidak lama setelah itu, ia pun dikagetkan dengan adanya ulasan negatif di Google review resto miliknya. Dalam ulasan yang ditulis oleh akun bank tersebut, mencaci makanan yang disajikan di restonya tersebut. Dalam ulasan tersebut diberikan penilaian bintang 1 dan ulasannya tertulis, jauh 2 datang dari Jakarta, katanya di Malang ada kulineran berandingan mantan MasterChef yang datang sayap air YG, ungkapannya disajikan juga katanya sayap dan ceker rempah, di mana rempah duanya cocok buat makanan. Masih dalam ulasan, juga tertulis, padahal kepala ceker sayap ayam kandungan kolagennya tinggi. Makanan kurang inovatif, rasa gak karuan, cuma menang branding. Pembohongan publik dari segi rasa. Gak semua makanan viral itu enak. Ayam kalau ditepungin, kalau branding mantan chef enak juga ya. Mengetahui adanya ulasan itu, kami mengklarifikasi dan berhasil mendapatkan akun media sosial terduga pelaku. Kami coba kirim pesan lewat direct message, DM, namun tidak ada respon, dan kami beri waktu 2 hari untuk terduga pelaku melakukan klarifikasi atas ulasannya itu, diterangnya. Namun, seluruh pesan ternyata tak digubris. Lalu tiba-tiba pada Senin, 23 September 2024, ia didatangi beberapa orang yang mengaku teman dan kuasa hukum terduga pelaku. Mereka menyampaikan permohonan maaf serta menyodorkan langsung sebuah surat permintaan maaf. Tentunya ini kami tolak. Kenapa dia, terduga pelaku, tidak datang sendiri dan menyampaikan ke kami, malah justru membawa kuasa hukum, ngakunya karena sedang sakit. Karena tidak ada etikat baik dan sekaligus sebagai warga negara taat hukum, kami datang ke Polresta Malang Kota untuk membuat laporan, tegasnya.